Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di Lipstick, ulas tips cantik. Nah Tribuners, Lipstick hari ini kita akan membahas mengenai apa itu Fire Cell Laser Treatment bersama dengan Dr. Maria Brigita Triksi dari Limonia Beauty Center. Halo dok. Halo, Apa kabar dok? halo Mbak Dini, baik-baik, aku baik banget kok. Iya. Gimana Sehat ya dok ya? kabar Mbak? Ah, Lagi di mana dok? lagi di rumah, ini lagi libur hari ini, jadi aku off. Hari ini nggak praktek, cuman hari ini doang biasanya. Oh, cuman Kamis doang ya? Iya. Iya. Nah dok, hari ini kita mau ngomong soal Fire Cell Laser Treatment. Ya, Nah, ini sebenarnya treatment yang seperti apa, Dok? oke. Untuk Fire Cell Laser Treatment itu treatment yang ada di Limonia Beauty Center. Jadi dia menggunakan metode yang namanya laser CO2 fractional. Pernah dengar Mbak Dini? Laser CO2 fractional. Jadi dia itu menggunakan sistem laser ya. Nah, targetnya adalah air gitu. Jadi dia menggunakan panjang gelombang. Kalau laser tuh ada macam-macam panjang gelombang, Mbak Dini. Jadi kalau yang ini laser CO2 fractional tuh menggunakan panjang gelombang 10.600 nanometer. Nah, terus abis itu dia itu targetnya air. Jadi kan di semua lapisan kulit kita itu ada air ya. Nah, dia itu fungsinya banyak Mbak Dini. Nggak hanya untuk bopeng doang, nggak hanya untuk kayak pori-pori aja, nggak hanya untuk skin rejuve doang. Dia juga bisa buat yang lainnya juga, seperti adanya tiringoma, tai lalat, dan lain-lain gitu. Tapi untuk Fire Cell Laser Treatment ini memang kita khususkan untuk di bopeng gitu. Tapi dia ada efek lainnya seperti skin rejuve. Terus pori-porinya juga mengecil. Terus dia juga bisa mengurangi daripada fine wrinkles atau kita sebut dengan kerutan halus gitu. Jadi dia itu banyak gunanya, nggak cuma satu doang. Nah, dia itu mediumnya, kalau laser tuh ada beberapa medium. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Nah, kalau misalnya laser CO2 fractional ini, dia berupa gas mediumnya. Jadi dia akan menghasilkan panas ke kulit kita. Jadi dia akan membakar di beberapa bagian kulit gitu. Iya. Nah, saya penasaran dok, itu kan biasanya kan kalau laser itu kan targetnya itu kan lapisan kulit yang paling dalam. Kok ini targetnya air dok? Targetnya enggak. Jadi lapisan kalau misalnya laser itu ada beberapa macam target gitu loh. Ada air, ada juga yang kita sebut dengan pigmen, ada juga yang kita sebut dengan pembuluh darah. Jadi nggak hanya lapisan paling dalam gitu loh Mbak Dini. Jadi ada beberapa macam metode laser. Jadi nggak hanya cuma satu yang Mbak Dini bilang lapisan paling dalam. Mungkin menurut Mbak Dini itu lapisan paling dalam menurut Mbak Dini itu kayak pigmen gitu loh. Itu ada. Tapi ini berbeda makanya. Kan aku udah jelasin. Dia memang targetingnya itu air gitu. Iya. Nah, bagaimana sih dok proses dari si Fire Cell Laser ini dok? Prosesnya seperti apa maksudnya kayak gimana? Tahapannya kita treatmentnya atau tahapannya gimana? Apakah ada efek downtime-nya gitu? Oke. Jadi kalau misalnya dia sendiri proses tahapannya seperti pertama kita kan akan dibersihkan dulu wajahnya. Setelah dibersihkan wajahnya akan dilapisi oleh krim anestesi atau krim topikal selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita akan laser. Lasernya ini setelah laser baru kita akan berikan serum. Karena serum itu kan seperti yang kita tahu dia itu memiliki konsentrasi yang tinggi ya. Jadi pada saat terjadi perlukaan, istilahnya kan kulit itu kita dilukain ya kan di bagian atasnya. Jadi dia akan menyerap menjadi lebih baik penyerapannya. Penetrasinya akan menjadi lebih baik seperti itu. Nah, kalau untuk downtime-nya dia ada downtime. Jadi nggak besokannya bisa kemana-mana. Besokannya juga harus tetap ada untuk home care-nya, jadi nggak boleh panas-panasan, nggak boleh pakai make up dulu, nggak boleh debu-debuan yang terlalu misalnya ke tempat yang bangun rumah yang lagi dibangun gitu. Kalau bisa jangan terpapar sama debu-debu terlebih dahulu, karena itu akan menimbulkan yang namanya infeksi. Nah, selain itu downtime-nya itu sekitar 5-7 hari. Jadi dia akan setelah after efek laser treatment-nya dia akan merah terlebih dahulu nih Mbak Dini. Terus rasanya itu kayak
anget, panas gitu loh, perih dikit. Nah, setelah itu besokannya udah nggak kenapa-napa, tapi dia akan ada kayak timbul kayak barcode gitu, kecil-kecil, putih. Nah, itu nggak apa-apa, dia akan mengelupas selama 5-7 hari. Nah, pada saat dia akan mau mengelupas itu, tidak disarankan untuk pergi ke pantai ataupun pemakaian makeup yang tadi aku udah pernah bilang. Terus jangan menggunakan juga yang namanya skincare. Skincare yang mengandung zat aktif yang untuk exfoliating seperti AHA, BHA, retinol, seperti itu gitu. Karena itu akan membuat kulit menjadi lebih iritasi gitu. Terus disarankan juga nih Mbak Dini, kalau misalnya sebelum laser itu berhenti merokok dulu kalau bisa, karena proses penyembuhannya itu akan memperlambat proses penyembuhannya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum laser dan sesudah laser itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jadi tapi tuh improvement dari si Fire Cell ini untuk bopeng itu bagus loh Mbak Dini. Jadi dia dari beberapa jurnal aja mengatakan bahwa dia improvementnya itu sekitar 50-70%. Jadi oke banget kok. Nah, selain nggak boleh ngerokok, Dok, nggak boleh apa lagi sebelum treatment itu, Dok? Apa nggak boleh panas-panasan, apa nggak boleh keringetan? Kalau keringetan kan bisa dilap, nggak ada masalah. Kalau panas-panasan juga nggak ada masalah kok. Yang penting jangan ngerokok dulu, itu yang penting 2 mingguan lah istilahnya, kurang lebih. Terus setelah after effect-nya juga jangan ngerokok dulu. Terus kalau bisa, jangan pada saat waktu kondisi sedang infeksi. Gitu loh wajahnya. Kayak misalnya lagi berjerawat banyak nih, terus jangan dilaser, obatin dulu aknenya, obatin dulu jerawatnya, baru nanti kita laser setelah dia timbul hanya bopeng-bopeng atau bekas jerawatnya saja gitu. Nah, selain itu kalau punya kencing manis Mbak Dini, yang seperti kita tahu kan kalau kencing manis itu dia akan proses penyembuhannya akan menjadi lebih lambat ya, akan lebih sulit gitu. Kalau bisa cek dulu kadar gula darah seperti apa, apakah kalau misalnya memang ada kencing manis ya, cek dulu kadar gula darahnya berapa. Kalau misalnya memang kurang terlalu berlebihan, ya kontrol dulu gula darahnya, harus terkontrol baru nanti kita laser kalau sudah terkontrol gula darahnya. Seperti itu Mbak Dini. Jadi memang ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum daripada si laser itu sendiri. Kalau ibu hamil dan menyusui, aman nggak, Dok? Kalau misal nggak disaranin, sebenarnya sih nggak masalah, tapi tidak disarankan gitu. Kalau untuk ibu hamil itu sebagai kontraindikasi, kalau kita bilang di dunia medis namanya kontraindikasi relatif. Jadi tidak disarankan, lebih baik tidak gitu. Iya, termasuk penyakit kulit ya Dok ya, jangan dulu kayak maaf cacar atau Iya, betul. Nah, betul sekali. Jadi kalau lagi cacar nih, kan lagi infeksi nih, ya kan? Itu kan infeksi virus kan? Kayak misalnya lagi ada herpes ataupun cacar, itu kalau bisa jangan terlebih dahulu, diobatin dulu, baru nanti setelah ada bekas cacarnya, kadang-kadang kan cacar jadi berbekas kan Mbak Dini. Nah, itu bekas cacarnya kita bisa obatin. Nah, oh ya, yang Mbak Dini harus tahu itu mengenai bekas bopeng atau bekas jerawat itu ada beberapa tipe, jadi nggak cuma satu doang tipe untuk bekas jerawat, jadi ada banyak gitu loh. Ada yang kita sebut bopeng atau tuh dia tuh bentukannya cekung-cekung, jadi nggak rata permukaannya, jadi banyak yang ke bawah seperti itu. Nah, ada juga yang dia bentukannya nonjol, itu yang kita sebut dengan keloid. Nah, ada juga yang bentukannya warnanya merah gitu. Nah, kalau misalnya bentukannya yang namanya yang cekung itu kan ada 3 macam nih Mbak Dini. Ada yang ice pick scar, ada yang box scars, ada yang kita sebut dengan rolling scar. Itu perbedaan ada dari bentukannya. Jadi beda bentuk sebenarnya beda treatmentnya gitu. Kalau misalnya untuk fire cell treatment ini itu bagus banget untuk yang bopeng yang berbentuknya rolling scar. Itu dari penelitian-penelitian juga mengatakan bahwa improvementnya lebih baik kalau misalnya dia itu yang bentukannya rolling scar. Tapi dia bisa untuk yang kayak tipe box scar, ice pick scar bisa juga. Cuman kalau misalnya dibilang improvement itu lebih bagus pada yang kayak bentukannya tuh
kayak nggak rata loh Mbak Dini, kayak bergelombang seperti itu. Jadi itu yang disebut rolling scar. Kalau box scars itu dia yang bentukannya dia lebar tapi nggak dalam. Terus tepinya itu kalau kita lihat tuh tegas batasnya. Terus kalau misalnya yang satu lagi yang kita sebut ice pick scar, kalau dia bentukannya tuh kecil-kecil, bulat-bulat kecil-kecil, kurang dari 2 mm, terus dia dalam tapi Mbak Dini. Tapi kalau misalnya yang dibilang improvement yang paling bagus di antara 3 itu yang mana? Yang rolling scar sebenarnya. Tapi bisa juga nggak untuk yang lain, ya bisa. Oh, ini bisa ngilangin keloid juga ya dok ya? Jadi gini, kalau keloid ya Mbak Dini, kalau sebenarnya keloid itu masih ada yang pro kontra sih. Jadi gini, kalau di beberapa jurnal aku pernah baca kalau misalnya tentang si laser CO2 fractional ini dia bisa mengurangi daripada si keloidnya ini. Tapi ada juga yang masih kontra. Jadi tidak diperbolehkan untuk yang memiliki riwayat keloid berlebih gitu. Jadi itu masih pro kontra sih. Cuman kalau misalnya keloid sendiri, aku kalau di klinik Limonia Beauty Center kita masih menggunakan suntik gitu. Iya. Soalnya saya ini di badan ini muncul keloid dok. Nggak tahu kok tiba-tiba muncul gitu loh. Entah dari mana. Nggak ada riwayat ah? Hah? Nggak ada riwayat ah? Apa? Nggak ada riwayatnya ta? Kalau aku nanya sama orang tua nggak ada. Siapa dia yang punya keloid? Nggak ada katanya. Nggak ngerti kok tiba-tiba muncul aja. Tapi ya udahlah, ketutup baju gini kan nggak kelihatan. Nah dok, ini berapa kali laser baru hasilnya tuh kelihatan? Apa dengan sekali laser saja sudah kelihatan dok? Biasanya sih butuh proses ya. Kalau misalnya yang namanya bekas jerawat itu ada yang kita sebut akut atau misalnya dia baru merah-merah Mbak Dini, biasanya dia baru terjadi. Jadi kalau misalnya kayak yang bekas jerawatnya itu, yang jerawatnya baru terjadi nih, terus habis itu kempes, terus jadi bekas, biasanya masih merah-merah, itu kan biasa lebih cepat. Tapi kalau misalnya dia itu bekasnya warnanya sudah sama-sama seperti kulit atau yang kita sebut dengan kronik, dia akan prosesnya lebih lama. Jadi butuh proses iya. Berapa kali tergantung dari respon kulit si pasien itu sendiri karena kalau pasien itu beda-beda, kita tuh manusia beda-beda, nggak mungkin semuanya sama, jadi nggak bisa dipatokin berapa kali gitu. Tapi kalau mau mencapai untuk hasil yang maksimal sampai 100% itu impossible, paling sekitar 70-80%. Tapi kalau misalnya sampai 100% itu tidak bisa menjamin sampai 100%. Karena kalau untuk kembali seperti kulit kita waktu masih muda, waktu masih kecil, pada saat sudah terjadi bopeng, itu sulit sekali. Gitu. Ya. Tapi minimal ya better ya dok ya, minimal dia nggak terlalu jeglok banget. Betul banget. Banyak kok yang sudah seperti itu. Tapi butuh proses Mbak Dini. Kalau bopeng ataupun bekas jerawat seperti itu harus sabar. Nggak bisa dengan pikiran tuh mau langsung instan sekali treatment langsung 70-80%, itu sulit. Pasti harus butuh beberapa kali untuk treatment. Gitu. Iya. Minimal berapa kali sih dok? Minimal. Seperti itu. Minimal ya. Kalau kita sebut minimal ya bisa tergantung kulit, benar-benar tergantung kulit ini. Tapi kalau untuk pengalaman pribadi aku sendiri ya minimal 5 kalian, 6 kali seperti itu. Itu udah lumayan improve-nya sekitar 50%-an. 50-60%. Iya. Apalagi tapi kalau selang waktunya harus ada selang waktu ya Mbak Dini. Jadi nggak hari ini kita laser, besok kita laser, itu nggak kayak gitu. Rusak lah. Jadi dia butuh waktu sekitar kurang lebih 3-4 minggu kita kasih waktu. Karena kan kalau proses untuk dia itu kulitnya itu menjadi regenerasi kulitnya menjadi berjalan terlebih dahulu, wound healingnya itu terjadi berjalan terlebih dahulu. Kan kalau kita sebut regenerasi kulit kita itu sendiri kan 28 hari. Jadi istilahnya kita melewati batas dari wound healingnya regenerasi daripada kulit kita itu sendiri. Gitu. Iya. Tapi kan kadang suka ada pasien nggak sabaran ya, nggak bisa cepetan kan dok?
Betul, betul. Jadi makanya konsep di sini tuh harus bener banget nih, Mbak Dini. Masalah kalau misalnya kayak bopeng, jerawat atau kayak flek, itu semua butuh proses, semua butuh yang kita sebut dengan apa namanya, kekonsistenan. Jadi nggak bisa sekali doang, terus abis itu besokannya udah nggak treatment lagi, ya nggak bisa. Dia harus konsisten, orang yang konsisten dengan dia yang memang, aku mau sembuh nih gitu, aku mau lebih better nih. Jadi itu akan baik hasilnya daripada orang yang cuma sekali, terus abis itu nanti setahun lagi sekali lagi, setahun lagi sekali lagi, itu nggak akan ada improve yang maksimal. Gitu. Iya. Nah, selain laser itu dok, untuk supaya hasilnya makin maksimal, dokter memberikan skincare khusus nggak dok? Oh, kalau jelas, kalau misalnya itu tetap kita kasih berikan skincare, tetap berikan skincare. Tadi kan yang aku udah bilang, skincare yang kayak mengandung exfoliating itu harus kita 3 hari, kalau kurang lebih ya 3 hari jangan dipakai dulu. Setelah itu baru udah boleh pakai nggak? Boleh pakai tetap untuk meregenerasi daripada si kulit itu sendiri lebih baik lagi. Terus kita juga harus berikan yang mengandung moisturizer atau pelembab gitu, melembabkan daripada si kulit itu sendiri. Jadi enggak, skincare-nya itu nggak berhenti, tetap dikasih untuk skincare-nya. Jadi enggak langsung stop gitu, enggak. Iya, selain bopeng, selain bisa ngatasin bopeng, kemarin dokter juga cerita bonusnya kulitnya jadi cerah ya dok ya? Iya. Bonusnya kulitnya jadi cerah karena dia kan ada yang namanya bagian atas daripada si kulitnya itu kan mengelupas, otomatis dia akan menjadi kulitnya akan menjadi lebih cerah. Terus selain itu pori-porinya juga dia akan mengecil Mbak Dini. Jadi kan laser CO2 fractional ini dia akan merangsang daripada si kolagen yang ada di lapisan dermis kita atau lapisan kulit kita yang bagiannya dermis nih. Dia akan merangsang si kolagennya agar si pori-porinya itu akan menutup, mengecil seperti itu. Kerutan-kerutan halus juga bisa menghilang dengan laser CO2 fractional ini gitu. Jadi nggak cuman bopeng doang kok, banyak banget manfaatnya. Oh iya, terus abis itu laser CO2 fractional ini ya Mbak Dini, dia itu karena nggak semua lapisan kulit itu terlukai. Jadi hanya beberapa titik doang yang terlukai. Nah, bagian yang masih sehat itu bisa mempercepat daripada proses penyembuhannya. Gitu loh. Jadi dia jadi proses penyembuhannya itu nggak lama. Jadi proses penyembuhannya akan lebih cepat karena masih ada bagian dari kulit kita yang sehat di situ. Jadi oke. Tapi kalau misalnya mau dikombinasi dengan treatment yang lain itu bisa. Jadi nggak hanya laser CO2 fractional gitu doang, enggak juga. Iya, treatment apa dok yang bisa dikombinasikan? Oh, kalau misalnya itu, jadi nanti 1 bulan lagi itu bisa dikombinasikan dengan dermapen atau microneedling, itu juga bisa untuk merangsang daripada si kolagennya lagi, meregenerasi daripada si kulitnya. Jadi nggak cuma nanti laser CO2 fractional ini untuk mengangkat daripada si bekas bopengnya atau bekas jerawatnya itu. Nah, terus abis itu dari laser CO2 fractional ini, selain dari skin rejuve, terus scar, terus efek jangka panjangnya kan sebagai kerutan ya. Terus dia juga bisa sebenarnya untuk kayak milia ataupun siringoma, tapi itu bukan termasuk dalam laser treatment fire cell ya. Kalau laser fire cell ini kan khusus memang untuk mengatasi daripada si bopengnya. Tapi kegunaan dari laser CO2 fractional itu masih banyak yang lainnya. Gitu. Iya. Jadi kalau aku tangkap dari omongan dokter ini, dengan kita laser ini bopengnya teratasi, kulitnya cerah, awet muda, iya nggak dok? Iya betul sekali. Iya. Nah dok, boleh bocorin nggak dok? Tarifnya berapa dok? Biayanya? Kalau biayanya sendiri itu 1, sekian deh. Aku sekitar segitu. 1, sekian. Iya. Nah,
Kalau dokter itu menyarankan di usia-usia berapa dok dia yang bisa laser ini dok? Oh, bisa di usia berapapun sebenarnya Mbak Dini, yang memang sudah ada gejalanya, dia udah ada bopengnya dan ada bekas skarnya, itu sudah bisa, nggak ada masalah. Oke dok, nah sekarang kita mau bahas soal bopeng ya dok ya. Sebenarnya dok, penyebab dari bopeng ini apa dok? Apa tangannya gratil? Iya dok, Apa jadi tangannya penyebab gratil? tangannya gratil Oke. ini kan? Iya. Jadi kalau misalnya penyebab dari bopeng itu sendiri ada beberapa, karena kalau misalnya Nia lagi radang-radangnya, terus habis itu kulitnya kan lagi proses untuk radang lah, istilahnya kulit itu lagi rusak, terus habis itu dipaksa untuk keluar, misalnya dipencetin yang radang-radang, dia pasti akan menimbulkan yang namanya scar atau bekas jerawat. Nah, tapi proses dari bekas jerawatnya itu dia bisa yang kita sebut dengan lebih menghasilkan kolagen menjadi lebih banyak, atau dia itu kurang kolagennya. Jadi kolagennya itu nggak pas gitu loh Mbak Dini, nggak lurus jadinya skinnya, atau kulitnya itu nggak rata. Tapi kalau kolagennya kurang, dia akan menyebabkan jadi bopeng, tarik ke bawah. Terus kalau dia memang kolagennya terlalu banyak, dia akan jadi lebih naik atau lebih ke atas. Kita sebut dengan keloid. Jadi prosesnya ya karena tangan gratil, kalau misalnya lagi radang banget, itu makanya jangan diapa-apain. Makanya kan kita bilang kalau misalnya memang lagi sedang proses radang sekali, wajahnya ataupun aknenya itu harus diobatin dulu. Gitu. Iya. Jadi jangan langsung dipencet-pencetin, malah bakal menimbulkan yang namanya scar. Iya. Selain itu ada lagi nggak dok penyebab dari scar itu dok? Kalau penyebab dari scar itu ya dari bekas cacar juga bisa ya. Penyebabnya ya kurang lebih seperti itu sih. Iya. Nah, bisa nggak dok scar ini diatasi tanpa laser hanya dengan skincare? Kalau misalnya bopeng ya, kalau misalnya dia bekasannya merah-merah atau dia masih rata Mbak Dini, itu bisa dengan skincare. Tapi butuh proses, nggak bisa langsung. Dia butuh beberapa bulan. Sedangkan kalau misalnya yang kayak bentukannya bopeng, pakai skincare, itu sulit, itu nggak bisa. Kenapa? Karena kolagennya kan nggak ada yang dapat dari skincare-nya. Ya mungkin ada kolagen yang dari skincare, ada, kita punya ada bahan-bahan dari skincare yang mengandung kolagen. Tetapi kan dia yang dibutuhkan dari kulit kita adalah rangsangan kolagen itu sendiri dari kulit. Jadi kita harus merangsang langsung dari kulitnya agar menghasilkan kolagen. Jadi dia akan lebih naik, gitu. Tapi kalau dari skincare itu nggak bisa sih Mbak Dini, kalau menurut aku yang bopengnya. Tapi kalau yang bekas merah-merah itu masih bisa. Ya berarti memang harus dengan laser ini ya dok ya? Ya, dengan laser ataupun dermapen itu juga bisa, dengan dermix juga bisa, jadi macam-macam. Jadi nggak hanya satu treatment ini seperti fire cell laser treatment doang, jadi bisa dikombinasiin. Iya. Oke dokter Triksi, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Oh iya, untuk sekarang masih masa pandemi ya, jadi tetap lakukan protokol kesehatan seperti pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, tetap sehat selalu Mbak Dini, jangan kita terlalu memforsir diri sehingga imunitas badan kita turun. Terus jangan lupa kita minum vitamin D yang banyak, itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita juga. Iya. Oke dokter Triksi, terima kasih banyak ya dokter atas waktunya dokter. Iya, sama-sama Mbak Dini. Iya, sampai ketemu lagi dokter. Iya, sampai ketemu lagi. Iya. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan dokter Triksi. Sampai jumpa lagi di lipstick berikutnya. Assalamualaikum.